Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah Allah mudahkan kita untuk ibadah kepadanya, sebagaimana itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan manusia kecuali untuk mentauhidkanku, untuk beribadah hanya kepadaku. Maka tatkala kita dimudahkan untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, menegakkan ubudiyah, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Kemudian di antara nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita cinta kepada ilmu, hati kita cinta kepada majelis ilmu, dan ini merupakan tanda kebaikan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham akan urusan agamanya. Dan seseorang tidak mungkin memahami agama kecuali dengan belajar. Maka tatkala seseorang diberikan taufik untuk bisa belajar, menyukai tempat-tempat yang mengkaji ilmu agama, itu merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan pada dirinya. Dan sebaliknya, kita memohon kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan dijauhkan dari jalan-jalan kefuturan dalam menuntut ilmu. Berarti orang-orang yang dijauhkan dari agama, orang-orang yang dijauhkan dari majelis ilmu adalah orang-orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Janganlah engkau memberikan musibah kepada kami di dalam perihal agama kami, ya. Wala taj'al musibatana fi dinina." Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah ya Allah engkau jadikan musibah kami itu tertimpa di dalam agama kami. Karena sejatinya ya musibah yang menimpa agama itu jauh lebih besar daripada musibah yang menimpa dunia. Selagi kita dekat dengan agama, ya penuh ketaatan kepada Allah, dekat dengan agama, dekat dengan majelis ilmu, maka insyaallah selama itu adalah Allah inginkan kebaikan bagi kita semuanya. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan sebuah kitab Tazkiyatun Nufus yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustaz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Setelah pertemuan sebelumnya, jemaah sekalian, kita menyebutkan hati itu terbagi menjadi tiga, ya, yang mana ada hati yang sehat, kemudian ada hati yang mati, kemudian ada hati yang sakit. Kita mengetahui secara bersama-sama di pembahasan sebelumnya, hati yang sehat dan hati yang sakit ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang yang memiliki hati yang sehat adalah hatinya tunduk kepada ketaatan kepada Allah.
hatinya tunduk kepada keimanan, tunduk kepada penghambaan kepada Allah. Hatinya dapat dikendalikan selalu bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selamat dari segala kotoran-kotorannya, kemaksiatan, syahwat dan sebagainya. Itu hati yang sehat, dan ada orang-orang yang beriman yang memiliki hati seperti itu, dan contohnya yang nyata adalah para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Kemudian ada hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang terdapat di dalamnya perkara kebaikan dan perkara keburukan, tergantung bagaimana godaan yang datang dan apakah dia mampu menghadapinya. Apabila dia dikalahkan oleh hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah kemaksiatan, dan apabila dia mampu mengalahkan hawa nafsunya, maka dia bisa tunduk kepada ketaatan. Dan umumnya manusia, umumnya kita seperti ini. Ya, bahkan di satu waktu hati kita itu terkadang taat, beberapa waktu ke depan mengajak kita kepada kemaksiatan. Terus, ya, maka ini adalah hati yang sakit, maka perlu untuk diobati, tetapi dia adalah orang-orang yang beriman. Ya, masih dikatakan orang-orang yang beriman, tapi mereka adalah orang yang kurang kesempurnaan imannya. Kenapa? Mereka seringkali dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga melakukan dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diantaranya adalah dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, ada hati yang mati. Ya, di buku yang kita punya, hati yang mati itu nomor 2, tapi kita memudahkan pemahaman, kita jadikan dia nomor 3 di sini. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Siapa ini yang memiliki hati seperti ini? Mereka adalah orang-orang kafir. Apa yang mendasari mereka dikatakan memiliki hati yang mati? Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka kufur kepada Allah. Ya, itulah yang menjadikan hati mereka adalah hati yang mati. Terus yang sakit bagaimana tadi? Kalau yang sakit, mereka beriman kepada Allah. Tetapi di satu sisi mereka seringkali dikalahkan oleh hawa nafsunya, hatinya dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga mereka melakukan dosa-dosa besar. Tetapi dalam artian mereka melakukan dosa selain dosa kesyirikan. Karena kalau sudah masuk kepada dosa kesyirikan, apalagi sampai tidak beriman kepada Allah, maka itu ranahnya masuk ke dalam hati yang mati, sebagaimana orang-orang kafir. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yang B, halaman 51. Pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Pintu masuk syaitan ke dalam hati manusia. Sesungguhnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia dan mengajak mereka ke mana? Ke neraka. Jadi ini yang harus kita pahami, syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Syaitan di antara upaya dan usaha mereka terus berusaha menyesatkan manusia supaya apa? Supaya manusia itu menjadi teman mereka kelak di neraka Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah mereka sebagai musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka, yang mana neraka itu adalah as-sa'ir, yang menyala-nyala di dalamnya. Maka di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui adalah syaitan di antara misi mereka adalah bagaimana menyesatkan manusia agar menjadi teman mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun."
Wahai manusia, makanlah dari hal yang halal, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di permukaan bumi. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sesekali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian wahai manusia. Bagaimana aktivitas syaitan? Innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyeru kalian kepada perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, ya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan di antaranya adalah mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitan ayyudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan bermaksud untuk menyesatkan mereka, yaitu manusia, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Maka para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita harus paham kita memiliki musuh eksternal. Jadi musuh kita ini ada internal, ada eksternal. Eksternal itu adalah syaitan. Kalau internal adalah hawa nafsu kita. Eksternal kita adalah syaitan, yang mana mereka ini profesional. Bukan setahun 2 tahun, bukan puluhan tahun, dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Mereka terus menggoda manusia dan mereka istiqomah. Ibaratkan kata mereka sudah profesional. Makanya kalau tidak bisa di pintu ini maka pintu ini, kalau tidak bisa di pintu ini maka pintu ini. Makanya sampai-sampai para ulama di antaranya adalah Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala sampai membuat buku yang berjudul Talbis Iblis, tipu daya muslihat iblis. Kenapa? Karena mereka profesional. Saking profesionalnya seseorang dibuat jatuh kepada kesalahan yang orang tersebut nggak sadar kalau dia itu melakukan kesalahan. Saking profesionalnya. Tapi yang perlu kita ketahui, kita punya musuh eksternal sampai tegaknya hari kiamat, yaitu syaitan dan bala tentaranya. Maka tidak dibenarkan antum untuk bekerja sama dengan syaitan. Tidak boleh bekerja sama dengan jin. Tidak boleh melakukan serikat-serikat sebagaimana sebagian kaum muslimin yang membatalkan keislamannya dengan bekerja sama dengan syaitan. Entah dalam urusan bisnis, berdagang dan sebagainya. Tidak boleh. Karena kita paham tujuan mereka apa? Untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia teman mereka di neraka. Kalau ada manusia bekerja sama, berinteraksi dengan mereka, memang secara kasat mata diberikan apa yang menjadi hajat, ya, orang yang bekerja sama dengan syaitan tersebut. Tetapi di balik itu semua ada misi yang selalu dijalankan oleh mereka. Bagaimana orang ini menjadi teman saya di neraka. Makanya orang yang berinteraksi dengan syaitan entah dalam urusan apapun pasti ibadahnya berantakan. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa taat kepada Allah tatkala dia menjadi serikatnya para syaitan. Gak akan bisa. Coba lihat dukun-dukun itu, tukang ramal, yang dikatakan orang pintar, berarti yang datang orang bodoh. Coba antum lihat bagaimana sholatnya. Ada gak ada di sop pertama? Gak ada. Justru luntur itu ilmu mereka itu kalau mereka dekat dengan Allah. Apalagi kalau mereka adalah muwahhid, orang yang bertauhid, luntur itu. Tidak akan manjur, tidak akan ada syaitan yang mau bekerja sama. Justru tatkala mereka semakin jauh dari Allah, semakin sakti mereka. Karena itulah tujuan syaitan. Ya, intinya kita tidak boleh berserikat dengan mereka. Dalam hal apapun, mereka adalah musuh yang nyata bagi kita manusia. Cukuplah nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam yang digoda oleh mereka sehingga dengannya, dengan hikmah Allah tentunya, kita sampai di permukaan bumi ini. Secara asal di antara sebabnya adalah karena godaan jin, ya, syaitan tersebut. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, godaan, ya, yang diberikan oleh syaitan ini sangat banyak, ya. Macam-macamnya pun berbeda-beda, pintu-pintunya pun berbeda-beda. Maka kita perlu membentenginya, ya. Dan ketahuilah bahwasanya hati itu ibaratkan benteng.
Sedangkan syaitan adalah musuh yang ingin masuk ke dalamnya. Jadi hati kita ini adalah benteng. Kemudian syaitan terus berusaha bagaimana bisa membobol benteng tersebut, yaitu hati kita. Maka agar kita bisa menjaga diri kita dari godaan-godaan syaitan, kita perlu membentengi hati kita. Ya, kita perlu menjaga dengan penjagaan yang ketat hati kita. Jangan sampai ada celah, jangan sampai ada kelengahan, jangan sampai ada kelalaian, sehingga dengannya kapan saja syaitan bisa memasukinya. Maka insya Allah kita akan sebutkan beberapa celah-celah dan pintu-pintu yang syaitan manfaatkan untuk memasuki dan menggoda manusia. Kita sudah katakan, musuh yang nyata bagi kita adalah syaitan. Dia tidak akan pernah berhenti menggoda kita, menyesatkan kita sampai kita menjadi teman mereka di neraka, waliyadzubillah. Dan mereka profesional. Mereka berusaha menggoda kita sekuat tenaga. Maka kalau kita tidak membentengi diri kita, tidak membentengi hati kita, mereka akan masuk. Dan mereka terus memantau kapan kita lengah, maka kita akan mempelajari dari sisi mana saja syaitan menggoda manusia, dari pintu-pintu, dari celah-celah yang mana saja mereka masuk, agar dengannya kita bisa memaksimalkan benteng kita sehingga kita tidak mudah tergoda oleh syaitan. Yang pertama, di halaman 55 adalah marah. Nah, ini di antara senjata yang utama yang dimanfaatkan oleh syaitan, karena semua kita manusia memiliki potensi untuk marah. Kenapa? Karena tatkala seorang itu marah, dan apalagi kemarahan yang tidak bisa dikontrol, memuncak, kita sama-sama mengetahui itu bisa menghilangkan akal sehat manusia. Marah, kalau tidak terkontrol, itu bisa menghilangkan akal sehat manusia. Betapa banyak kasus-kasus kriminal ya, betapa banyak suami membunuh istrinya, saudara membunuh saudaranya, kaum muslimin membunuh muslimin yang lainnya, disebabkan amarah yang memuncak dan tidak terkontrol. Tatkala sudah terjadi, penyesalan yang ada. Ya, kenapa? Karena memang marah ini kalau tidak dikontrol akan menjadikan mudarat yang sangat besar. Jika pasukan akal lemah, ya, karena marah itu adalah hilangnya akal, menyebabkan akal itu berkurang, akal sehat itu berkurang. Jika pasukan akal itu lemah, maka pasukan syaitan akan menyerang. Dan selagi manusia marah, syaitan akan terus mempermainkannya. Dan tatkala misalnya ada orang yang berseteru antara si A dengan si B, yang dikedepankan adalah emosi, syaitan bermain di sana. Syaitan menggoda di sana. Dan itu pintu di antara pintu utama syaitan masuk untuk memporak-porandakan manusia. Makanya kita tidak heran orang yang bisa menahan amarahnya itu di antara sifat penduduk surga. Orang yang bisa menghandle amarahnya, artinya semua orang punya sifat marah, tapi tatkala dia marah dia bisa menghandle bagaimana tidak melakukan hal-hal yang negatif, bagaimana tetap bisa melakukan hal yang positif, maka itu di antara sifat penduduk surga. Tidak pemarah. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, la taqdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Ada salah seorang sahabat yang diketahui oleh Nabi SAW di antara sifatnya suka marah. Kemudian Nabi SAW didatanginya dan meminta wasiat. Nabi katakan, la taqdab, jangan marah. Ditanya lagi, apakah ada lagi wahai Rasulullah? La taqdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Faraddada miraran. Artinya apa? Marah ini perkara yang semua orang punya potensi untuk marah. Tetapi bagaimanapun kita harus kita kontrol amarah ini, karena amarah di antara senjata utama yang digunakan syaitan untuk memporak-porandakan atau menjadikan manusia itu menempuh jalan yang salah. Dan orang-orang yang bisa menahan amarah itu di antara sifat penghuni surga, bahkan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak caranya. Kalau kita misalnya kita sedang marah, kemudian kita berdiri, maka kita duduk, ya. Kita cari.
Kalau ternyata kita duduk masih belum bisa, maka kita bisa mengambil air wudu. Cari sebab-sebab yang bisa menghilangkan amarah kita. Atau mungkin tatkala potensi marah itu akan kelihatan, kita pergi menghindar, itu lebih baik. Intinya jangan sampai kita dikalahkan oleh emosi kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, yang hebat itu bukan orang yang jago kelahi. Ya, laisa syadidu bis-sar'ah. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang pandai gulat, pandai berkelahi, preman kampung. Bukan mereka yang kuat itu. Bukan mereka yang hebat. Tetapi yang hebat, kata Nabi SAW, siapa mereka yang hebat? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, atau kama qala Nabi SAW. Tetapi yang hebat, yang kuat adalah mereka yang bisa mengendalikan diri mereka tatkala mereka sedang emosi. Itu yang kuat, itu yang hebat. Maka para suami, antum tatkala marah dengan istri antum, jangan kedepankan emosi. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara emosi yang dituruti. Apalagi antum laki-laki, sebentar aja ya antum mengucapkan kalimat yang fatal, maka hancur keluarga antum. Kemudian begitu pun juga pegawai dengan atasannya, teman dengan temannya, ya. Bagaimanapun jangan kedepankan emosi, ya. Dan jangan pernah kalah menuruti emosi kita. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah hawa nafsu. Di antara hal yang menjadi senjata syaitan untuk menggoda manusia adalah hawa nafsu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, hawa nafsu manusia lebih condong memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Maka dari dasar itu, syaitan menjadikan hawa nafsu manusia sebagai senjata utama untuk menyesatkan mereka. Mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah. Ya, sulit untuk menjadikan dia menjauhi apa yang Allah haramkan. Sulit untuk dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Kapan? Tatkala mengikuti hawa nafsu dan tidak punya kontrol dan jauh dari agama. Apabila seseorang mengoreksi diri dan menyadari bahwa ia akan kembali kepada Allah sepanjang apapun umurnya, maka ia akan mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mampu pula mengendalikan dirinya. Jadi intinya, hawa nafsu kita ini cenderung memerintahkan kita kepada keburukan, dan itu dijadikan senjata oleh syaitan. Maka bagaimana solusinya? Perbanyak muhasabah, perbanyak introspeksi diri, perbanyak introspeksi diri, berusaha menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan ingat, sepanjang apapun umur kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ingat, kita semua akan meninggal dunia. Makanya disebutkan kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, aksir, ya, perbanyak zikra hazimil lazzat, perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Ya, dengan antum senantiasa introspeksi diri, apa yang sudah antum lakukan, perkataan apa yang antum sudah ucapkan, untuk kehidupan akhirat apa yang sudah antum kedepankan, apa yang sudah antum lakukan. Dan ingat, antum akan meninggalkan kehidupan dunia ini, semua akan meninggal dunia. Dengan begitu antum mudah menundukkan hawa nafsu antum. Ya. Jadi kalau ternyata kita ini sedang lalai-lalainya, jalanlah lewat ke depan kuburan, berhenti sejenak, barang-barang 2 menit, lihat bagaimana kabarnya mereka yang ada di bawah sana. Bukankah mereka semua sama seperti kita? Mereka berjalan di permukaan bumi. Mereka makan sebagaimana kita makan sekarang di dunia. Mereka tidur sebagaimana kita tidur. Sekarang tempat mereka di sana. Di antara mereka ada yang kaya, di antara mereka ada yang sangat kaya, bahkan di antara mereka ada yang pejabat. Lihat, semuanya sama seperti itu keadaannya. Dengan begitu mudah kita menundukkan hawa nafsu kita.
Kapan hawa nafsu kita itu selalu cenderung mengajak kita kepada keburukan? Introspeksi diri, perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampun kepada Allah, dan perbanyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Kemudian yang terakhir, kita cukupkan 3, kita ambil pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi marah, yang kedua adalah hawa nafsu yang dituruti, maka kita harus senantiasa introspeksi diri dan berusaha mengingat kematian. Ya, hawa nafsu tunduk tatkala kita bisa introspeksi diri dan selalu mengingat kematian, bahwasanya kita hidup tidak selamanya di dunia ini, kita akan kembali kepada Allah. Terus antum baca itu bagaimana nikmat-nikmat di surga, bagaimana azab-azab di neraka, agar dengannya hawa nafsu antum tunduk kepada ketaatan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hasad, ya, dengki atau iri hati. Ini celah yang sangat-sangat diandalkan oleh syaitan untuk menggoda manusia. Ya, hasad atau disebut dengan dengki atau iri hati. Artinya bagaimana? Seseorang memiliki sifat membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Ya. Jadi dia benci itu, orang lain mendapatkan nikmat, dia enggak senang. Orang lain beli AC, dia yang kepanasan. Orang beli motor, dia yang kepanasan. Orang dapat nikmat, dapat naik pangkat, dia yang kepanasan. Dia enggak senang dengan nikmat orang lain. Itu hasad. Jadi hasad bukan sekedar mengharapkan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Bahkan ia adalah ketidaksenangan seseorang terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Maka ini adalah hasad, baik mengharapkan hilang nikmat tersebut atau tetap ada, tetapi dia membenci hal tersebut. Jadi hasad itu, yang pertama, dengan dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Kalau dia tidak senang orang lain mendapatkan nikmat plus ada keinginan nikmat tersebut hilang, itu hasad kuadrat. Ya. Dia sudah tidak senang orang lain dapat nikmat, ingin hilang lagi nikmatnya. Itu sudah hasad itu. Levelnya lebih tinggi. Tapi sebagian orang nggak senang aja, tetapi dia nggak ada keinginan untuk hilang nikmat tersebut. Dengan ketidaksenangan tersebut, itu sudah dikatakan hasad. Atau dengki atau iri hati, dan ini nggak boleh, ya, dan ini nggak boleh. Seorang muslim dan muslimah tidak boleh dengki, ya, tidak boleh iri, karena dengki adalah sifat yang tercela, sifat orang-orang Yahudi, dan dapat merusak amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang iri hati terhadap apa yang Allah berikan kepada selain mereka, dan atas kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian yang lain di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang Allah lebihkan dari sebagian di antara kalian di atas sebagian yang lain. Ya, jadi enggak boleh Allah mengatakan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian di antara kalian yang itu melebihi sebagian yang lainnya. Intinya jangan kalian itu memiliki sifat hasad, iri, dengki dan sebagainya. Kenapa? Karena bagi laki-laki lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi laki-laki ada bagiannya sendiri, bagi perempuan ada bagiannya sendiri. Was'alullaha min fadlih, dan mintalah kepada Allah karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu Maha mengetahui. Artinya apa, teman-teman sekalian? Ya, semua itu sudah Allah takdirkan. Ya. Antum mendapatkan nikmat, fulan tertahan nikmatnya, antum tertahan nikmatnya, fulan mendapatkan nikmat, Allah sudah takdirkan. Maka bagi orang yang melihat orang lain mendapatkan nikmat, gak boleh iri. Itu sudah apa yang Allah tetapkan bagi dia. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah menetapkan sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Dan kalau antum adalah orang yang mendapatkan nikmat tersebut, antum nggak boleh sombong. Yang melihat orang lain mendapatkan nikmat nggak boleh hasad, yang mendapatkan nikmat nggak boleh sombong. Toh itu adalah karunia dari Allah. Ya, dan ini masalah hati, ya. Dan siapa sih yang tidak punya sifat hasad? Semua kita punya hasad. Tetapi orang yang baik menyembunyikannya dan orang yang buruk menampakkannya. Semua kita punya hasad. Tetapi selama hasad tersebut tidak menimbulkan sesuatu yang buruk, tidak menimbulkan sesuatu yang negatif, maka tidak ada masalah, ya. Terus kemudian ada solusi bagi mereka yang melihat kelebihan pada diri orang lain, bisa melakukan ghibthah. Ghibthah itu adalah hasad yang dibolehkan. Bagaimana? Tatkala melihat orang lain mendapatkan nikmat, terus kemudian orang lain tersebut menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah, kita boleh iri. Ya, misalnya ada orang yang diberikan kekayaan, terus kemudian dia menginfakkan di jalan Allah. Di sini kita boleh melakukan ghibthah. Ghibthah itu hasad yang dibolehkan. Bagaimana caranya? Kita doakan keberkahan pada apa yang dimiliki orang tersebut, dan kita minta kepada Allah, sekiranya saya diberikan seperti itu, saya akan melakukan yang sama bahkan lebih dari yang dia lakukan. Itu boleh. Tetapi nggak boleh ada keinginan benci, tidak boleh ada keinginan hilang nikmat tersebut. Kalau ada itu, jatuhlah kepada hasad yang diharamkan. Tetapi intinya, semua sudah Allah takdirkan, semua sudah punya bagiannya masing-masing. Maka tidak perlu iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Semua ada waktunya. Dan yang perlu kita ketahui, inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Ya, ada sebagian kisah yang sering disampaikan oleh asatidzah. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi yang menyampaikan adalah orang-orang yang amanah. Ada orang yang melakukan percobaan bunuh diri. Dia naik ke gedung, dia membunuh diri, dia loncat ke bawah, ternyata pas dia loncat, secara logika dia meninggal dengan ketinggian tersebut. Ternyata pas dia loncat, tertimpa orang yang jalan kaki di bawah. Yang jalan kaki meninggal dunia itu ajalnya, ternyata dia belum meninggal dunia. Sampai pada akhirnya ditolong, kemudian diberikan seteguk minuman, dia minum, barulah dia meninggal dunia. Artinya apa? Ada rizkinya, yaitu meminum seteguk minuman sebelum dia meninggal dunia. Artinya apa? Kita nggak akan meninggal sampai sempurna rizki kita. Maka ya sudah, selama kita hidup pasti kita diberikan rizki, tetapi kita perlu usaha. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair." Sekiranya kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Burung itu keluar di pagi hari dari sarangnya, nggak punya tempat kerja, nggak ada kerjaan tetap, nggak tahu mau kemana. Intinya keluar saja, balik-balik pulang sarang, nggak ada burung yang kelaparan. Manusia juga demikian. Kalau dia bertakwa kepada Allah, dia berusaha, sudah berusaha, maka Allah akan berikan apa yang dia butuhkan. Seperti itu, tanpa iri, tanpa hasad dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, demikian itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya kita punya musuh yang selalu menggoda kita, dan mereka profesional mencari celah di mana kelengahan kita, dan di antara celah-celah yang syaitan sering manfaatkan yang kita sebutkan pada hari ini adalah dari sisi marah. Maka kontrol amarah kita. Orang yang hebat bukan orang yang kuat, bergulat, jago berkelahi, bisa pukul orang sekali hantam meninggal, enggak. Orang yang kuat, yang hebat, yang bisa mengontrol emosinya tatkala dia marah. Kemudian yang kedua, mampu menundukkan hawa nafsu kita. Di antara caranya adalah sering-sering introspeksi diri dan ingat kematian. Kemudian yang ketiga, jangan hasad, jangan iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, demikian ini bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah celah-celah syaitan yang sering dimasukinya untuk menggoda manusia, kita akan sampaikan pada kesempatan yang berikutnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.